Pernah nggak sih kalian berpikir ilmu yang didapat selama kuliah bisa bermanfaat bagi perkembangan sebuah kota, bahkan negara? Nah, Urban Studies jawabannya. Soalnya di Urban Studies kamu akan mempelajari bagaimana membuat kota yang nyaman huni. Tapi ngomong-ngomong, apa sih Urban Studies itu? Urban Studies, bahasa simpelnya adalah kajian perkotaan. Jadi segala macam kajian tentang isu-isu perkotaan. Karena sekarang di Indonesia itu urbanisasi sudah mencapai 56,4%. Jadi warga tuh tinggal di perkotaan. Di mana nanti prediksinya tahun 2045 itu bisa sampai 60-70%. Ya. Nah, makanya akan timbul masalah-masalah perkotaan seperti urbanisasi, tata ruang, infrastruktur, kemudian juga hunian dan lain-lain. Nah, Universitas Penyambungan Jaya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi merasa ikut bertanggung jawab untuk itu. Kita punya namanya Center for Urban Studies. Jadi itu pusat kajian yang mempelajari tentang masalah-masalah perkotaan. Nggak cuma itu, kurikulum kita juga dirancang untuk terkait dengan kajian perkotaan. Seperti pembangunan perkotaan, pertumbuhan perkotaan, urban culture, urban society, dan juga urban for the future. Smart City udah ketinggalan, sekarang sudah ada bagus lagi namanya Genius City. Nah, jadi UPJ sebagai lembaga pendidikan nggak boleh tertinggal dan harus bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk cari tahu lebih jauh tentang Urban Studies di Sehari Jadi Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Di UPJ, kalian bisa mempelajari Urban Studies di sejumlah program studi, seperti arsitektur, teknik sipil, dan desain produk. FYI nih guys, UPJ merupakan bagian dari grup usaha Jaya. Itu artinya, kuliah di UPJ kalian akan dipersiapkan menjadi manusia Jaya yang unggul dan memiliki kesempatan berkarir di perusahaan-perusahaan grup usaha Jaya. Prodi Arsitektur UPJ menekankan pada green building atau bangunan hijau. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Soalnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Jadi gini, banyak orang yang mikirnya bangunan hijau tuh harus kayak, oh banyak tanaman gitu ya. Yang penting ada tanaman itu hijau. Oh enggak kayak gitu konsepnya. Jadi bangunan hijau tuh mengedepankan untuk keberlangsungan kehidupan. Jadi tuh kita harus memikirkan di mana si konsep fasilitas bangunan itu memadai untuk manusianya juga. Apakah kita mengganggu untuk tanaman atau kita mengganggu untuk hewan tersebut, gitu ya kan? Ada, nah yaitu di Exchange ini, Bintaro Jaya Exchange. Nah, Bintaro Jaya Exchange ini tuh mengedepankan green building juga. Lebih tepatnya kita mengambil green building itu, yaitu dengan harmoni. Dengan harmoni. Iya, yang dimana kita memikirkan bagaimana sebuah keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Contohnya makhluk hidupnya kita, manusia tanaman, dan hewan. Makanya ada si taman ini. Karena kita kayak memikirkan kayak hidup tuh nggak cuma tanaman aja. Hidup tuh juga ada hewan juga. Jangan takut. Pertama itu, jangan insecure. Kedua, ya itu insecure parah banget. Karena biasanya anak-anak suka ngeliat kayak temannya, jago gambar gitu. Jangan takut itu. Terus banyak belajar, banyakin pengalaman, banyakin relasi. Kurang lebih banyak sih sekarang arsitek ya, kalau untuk arsitek, karena prospek arsitek tuh luas sebenarnya, bukan untuk mendesain bangunan aja, nggak kerja di konsultan aja. Sekarang sebagai interior juga bisa, sebagai ya tadi green development juga bisa, dan sebagai yang tanda kutipnya nggak sesuai dengan arsitek juga bisa ya. Untuk prospek gaji tuh di awal memang pasti akan lebih rendah dibandingkan apa yang kita pikirkan. Tapi untuk kedepannya, kalau untuk keberlanjutannya, wah
bagus banget, Sangat menjanjikan sangat ya. menjanjikan untuk masa depan lebih tepat. Dalam membangun sebuah kota yang maju, nggak hanya soal estetikanya aja nih, tapi juga harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan. Itu sebabnya butuh perencanaan dan perhitungan matang dalam membangun sebuah bangunan maupun kota. Nah, ini yang akan kamu pelajari lebih dalam di Prodi Teknik Sipil UPJ. Dalam membangun sebuah wilayah, bukan hanya berkaitan terkait dengan bangunannya saja, tapi kita juga mesti melihat bagaimana infrastrukturnya nanti. Infrastruktur berkaitan juga tentang jalan dan jembatan, sekaligus terkait juga drainasenya bagaimana. Jadi kalau di teknik sipil sendiri sebetulnya ada berbagai macam rumpun. Salah satu rumpunnya adalah rumpun struktur. Nah, rumpun struktur itu berkaitan tentang perkuatan dari suatu bangunan, ya. Di situ kita juga mempelajari terkait juga dengan bagaimana jika suatu wilayah yang terdapat sebuah bangunan mengalami gempa. Nah, jadi sebelum si gedung tersebut dibangun, tim perencana sudah menghitung bagaimana peruntukan atau perkuatan dari bangunannya jika bangunan tersebut harus didesain untuk tahan gempa. Nah, ini merupakan meja gempa ataupun meja getar yang digunakan untuk kompetisi bangunan gedung Indonesia. Kebetulan UPJ menjadi tuan rumah pada tahun 2023 kemarin. Jadi untuk melihat ketahanan dari bangunannya, setelah bangunan tersebut didesain, kemudian dibuat miniaturnya, kemudian bangunan tersebut diletakkan di atas meja getar ini untuk dilihat bagaimana kekuatan dari bangunan tersebut setelah mereka hitung dan mereka desain seperti itu. Teknik sipil itu sangat luas sekali ya Mbak ya terkait dengan prospek kerjanya. Mereka juga pertama bisa bekerja di bidang kontraktor ya, terutama salah satunya di Jaya Konstruksi ini ya. Jaya Konstruksi merupakan salah satu kontraktor besar ya yang ada di Indonesia. Jadi selain mahasiswa ataupun mahasiswi lulusan dari program studi teknik sipil bisa bekerja di kontraktor, mereka juga bisa bekerja di konsultan karena pada dasarnya di Universitas Pembangunan Jaya itu diwadahi oleh grup Jaya sendiri ya. Jadi mahasiswa ataupun mahasiswi kami yang sekiranya sudah mumpuni untuk kami terbangkan ke grup-grup Jaya, program Merdeka Belajar ini dari grup Jaya sendiri juga sudah memfasilitasi dan mewadahi agar tentunya adanya kolerasi antara mahasiswa di dalam kelas dengan yang ada di lapangan. Dunia gitu. kerja, benar sekali. Jadi saat mereka terjun ke kerja, mereka udah siap. Ya, gitu. betul sekali. Urban Studies ternyata nggak hanya soal pembangunan infrastruktur aja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia. Inilah yang dipelajari oleh mahasiswa Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya. Karena di sini tempatnya kalian berinovasi, menciptakan produk yang memudahkan aktivitas sehari-hari, bahkan mendesain produk yang ramah bagi bumi. Oke, jadi seperti yang ada di depan kita ini adalah salah satu proyek mahasiswa tingkat atas ya. Jadi mereka mengerjakan namanya Mobility Integration Project. Nah, kebetulan waktu itu kita dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Otorita Nusantara. Nah, di situ anak-anak mengembangkan proyek satu proyek besar. Mereka mengembangkan ada bus autonomous, ada cargo bike logistik, ada skuter mobility. Nah, itu semua dihubungkan dengan bagaimana ini bisa diaplikasikan di ibu kota Nusantara yang baru. Nah, oke, jadi emang desain produk tuh berkaitan erat sekali ya dengan urban studies, karena itu ya kalau kita tahu urban itu kan perkotaan ya, dan ini produk-produk yang dihasilkan untuk manusia yang beraktivitas di perkotaan. Desain itu dari seseorang ketika dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Jadi pokoknya ketika bangun tidur dia di mana? Dia di sebuah tempat tidur, itu desain produk juga bikin. Dia kamar mandi pakai apa? Di situ ada sikat gigi, ada kloset, itu semua desain produk yang ngembangin. Dia berangkat kerja, apakah dia berangkat kerja, naik sekolah, apa ke sekolah, itu semua pakai kendaraan desain produk. Dia sakit, dia ke rumah sakit, itu ada medical product, itu juga desain produk juga yang ngerjain. Pokoknya segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan manusia.
Sebenarnya kalau kita lihat dari aspek desain produk itu dari hulu ke hilir. Jadi kita ada kayak material studies, bagaimana mendapatkan materialnya, apakah materialnya itu sustainable. Kemudian ketika material itu digunakan untuk produk itu, apakah dia ramah lingkungan, ya pasti ya. Kemudian ketika sebuah produk itu memasuki end of life cycle-nya, bagaimana produk itu bisa didaur ulang gitu. Jadi itu semua tuh harus diperhatikan oleh seorang desainer. Di desain produk UPJ kita ada 3 kekhasan ya. Jadi kita ada namanya urban mobility, ada urban lifestyle, dan ada urban behavior. Nah, jadi kalau urban mobility ya itu kayak segala sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan manusia dari A ke B. Jadi apakah dia jadi desainer kendaraan, desainer untuk kendaraan militer itu bisa. Kemudian untuk urban lifestyle itu gaya hidup seseorang. Apakah dia ntar jadi desainer untuk mungkin furniture interior product itu bisa. Kemudian untuk behavior itu masuk ke produk digital. Jadi kayak apps gitu. Jadi besar sekali ya lingkup untuk seorang desainer produk itu lulusannya. Berarti pekerjaannya tuh juga ternyata lingkupnya besar sekali, juga ya, nggak cuma tentang mobilitas aja nih. Gitu banyak ya, Pak? sekali. Enaknya kuliah di UPJ, kalian bisa merasakan pembelajaran hybrid, online dan offline, karena UPJ memiliki Smart Classroom. Uniknya, di Smart Classroom ini ada karya anak DKV loh. Smart Class ini pada dasarnya adalah adanya dukungan teknologi, khususnya teknologi informasi, untuk mendukung kemudahan belajar, baik dari sisi hardware maupun software. Jadi bisa mendukung pembelajaran secara hybrid, baik sinkronus maupun asinkronus. Ini ada yang menarik nih di Smart Classroom ini, ada karya anak DKV. Memang kenapa sih kok ada karya anak DKV nih di sini? Oke, jadi sebenarnya di UPJ sendiri itu kan ada 5 rumpun urban ya, Mbak Adi. Nah, tiap mural ini menggambarkan atau mewakili dari setiap rumpun urban. Nah, kebetulan di sini adalah rumpun urban future. UPJ nggak cuma ngasih pembekalan kompetensi aja, UPJ juga berkomitmen agar lulusannya terserap dunia kerja. Indonesia kan menuju negara maju. Nah, untuk mencapai suatu bangsa itu menjadi negara maju, tentu harus tumbuh perkotaan di berbagai area di Indonesia. Jadi, ke depannya tentu kajian terhadap perkotaan ini akan menjadi hal yang sangat penting. Setiap mahasiswa dan lulusan dari UPJ diberi kesempatan prioritas untuk bisa masuk ke grup pembangunan jaya. Mulai dari magang, terstruktur, sampai kepada proses seleksi menjadi pegawai di grup pembangunan jaya. Grup jaya juga berkontribusi terhadap pengembangan IKN dalam hal konstruksinya yang dilakukan oleh Jaya Construction Management atau Jaya CM. Nah, ini adalah tentu sebagai contoh bagaimana nanti lulusan-lulusan perguruan tinggi termasuk juga UPJ bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di area-area pengembangan perkotaan seperti ini. Jadi prospek bagi lulusan UPJ untuk mendapatkan pekerjaan, karena UPJ memang fokusnya di bidang kajian urban atau urban studies, tentu sangat luas gitu. Pertama, punya karakter berintegritas. Kemudian punya karakter adil, kemudian punya karakter berjiwa bisnis, entrepreneurship, dan yang paling juga penting adalah bagaimana dia bisa berkolaborasi, ya, bekerja sama antar sesama. Pembangunan Jaya pun ada Yayasan Marga Pembangunan Jaya yang menyediakan beasiswa
sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility Grup Pembangunan Jaya bagi masyarakat luas. Nah, mereka pun mengalokasikan juga untuk UPJ. Banyak beasiswa, termasuk juga para atlet. Ngomongin soal urban studies udah, asiknya kuliah di UPJ udah, cerahnya prospek kerja lulusan UPJ juga udah. Sekarang tinggal kamunya nih, mau melewatkan kesempatan keren ini atau bergabung menjadi manusia jaya di UPJ dan berkontribusi bersama grup usaha jaya. Yuk cobain sehari jadi mahasiswa di kampus lainnya hanya di YouTube Kompas.com.